Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmayanti dengan nomor NIM 130119013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, dalam mengajar itu dibutuhkan beberapa keterampilan. Yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di sini ada 2 poin, membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama itu keterampilan membuka pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya misalnya mengaitkan materi yang akan diajarkan hari ini dengan materi yang sudah dipelajari minggu sebelumnya. Jadi menghubungkan antara materi yang sekarang dengan materi yang sebelumnya. Kemudian memberikan suatu gambaran tentang mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Dan kemudian memberikan suatu motivasi agar siswa menjadi semangat dalam menjalankan proses pembelajaran. Kemudian ada keterampilan menutup pembelajaran. Nah, dalam menutup suatu pembelajaran dibutuhkan suatu keterampilan agar dalam menutup pembelajaran tidak terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya sebelum menutup suatu pembelajaran, misalnya guru memberikan suatu nasihat pada siswa agar terus, atau motivasi kepada siswa agar terus semangat dalam belajar, agar terus fokus dalam menjalani suatu proses pembelajaran. Nah, untuk yang kedua itu ada keterampilan menjelaskan materi. Jadi keterampilan menjelaskan materi ini adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Melalui penjelasan gurulah para peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang akan dipelajari. Jadi dalam keterampilan menjelaskan materi ini dibutuhkan 2 komponen, yaitu merencanakan dan penyajian. Jadi merencanakan ini misalkan kita menyiapkan teori apa yang akan kita pakai dalam menyampaikan materi, terus metode apa yang akan dipakai dalam menyampaikan suatu materi. Misalkan menggunakan metode ceramah, menggunakan metode diskusi atau metode lainnya. Terus penyajian. Jadi penyajian ini merupakan cara bagaimana guru menyampaikan materi pada peserta didik. Jadi guru ini menggunakan cara seperti apa dalam menyampaikan suatu materi? Misalkan dengan cara berdiskusi. Nah, yang ketiga ada keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan guru untuk mengadakan suatu tanya jawab sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran. Nah, keterampilan bertanya ini wajib dimiliki oleh para guru pemula maupun guru profesional. Nah, jadi pertanyaan yang dilontarkan guru ini harus berkualitas dan mengacu pada materi yang sedang dipelajari. Misalnya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan hot. Nah, pertanyaan-pertanyaan hot ini bisa meningkatkan
kemampuan berpikir siswa. Nah, kemampuan berpikir siswa ini bisa menjadi lebih kreatif dengan pertanyaan-pertanyaan hot. Yang keempat ada keterampilan memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini merupakan keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Keterampilan penguatan ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal ini merupakan penguatan yang dilakukan secara lisan. Misalnya memberikan suatu pujian atau penghargaan kepada peserta didik. Misalkan memuji apabila peserta didik mendapatkan nilai yang besar atau berani aktif di kelas. Kemudian penguatan secara nonverbal. Penguatan secara nonverbal ini adalah penguatan yang dilakukan dengan gerak tubuh, melalui gerakan tubuh, mimik, dan sebagainya. Misalkan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, terus memberikan senyuman, kemudian memberikan usapan kasih sayang kepada peserta didik. Nah, untuk yang kelima ada keterampilan menggunakan media atau alat peraga. Jadi, keterampilan ini itu sangat penting bagi seorang guru untuk membantu proses pembelajaran. Nah, bertujuan untuk memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan sebagainya. Dan menggunakan media atau alat peraga ini bisa menimbulkan semangat dalam belajar. Jadi guru itu harus mampu menguasai atau bisa menggunakan suatu media atau alat peraga. Misalkan dalam materi bangun ruang, misalkan menggunakan alat peraga yang terbuat dari karton atau kardus. Jadi karton tersebut dibentuk seperti bangun ruang, jadi supaya siswa itu bisa tahu bahwa bentuk bangun ruang itu ada bermacam-macam dan seperti ini bentuknya. Jadi bisa memperjelas suatu pesan yang ingin disampaikan oleh guru. Yang keenam ada keterampilan mengadakan variasi. Jadi keterampilan mengadakan variasi ini merupakan keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi keterampilan mengadakan variasi ini berhubungan dengan kreativitas guru. Jadi misalkan dalam melaksanakan suatu pembelajaran, misalkan untuk menyampaikan suatu materi menggunakan video pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran atau menggunakan alat peraga. Jadi supaya menjadi lebih menarik dan siswa pun menjadi tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Yang ketujuh ada keterampilan membimbing diskusi. Jadi keterampilan membimbing diskusi ini merupakan keterampilan guru dalam memberikan bimbingan pada kelompok. Nah, adanya kelompok ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir, berinteraksi sosial, sampai menarik kesimpulan. Nah, misalnya guru membuat suatu kelompok di dalam kelas. Jadi dalam satu kelas itu dibuat beberapa kelompok. Nah, kemudian diadakan suatu diskusi. Nah, kemudian guru ini mendatangi satu persatu kelompok yang telah dibuat ini. Kemudian
menjelaskan atau memberikan arahan tentang materi yang sedang atau yang akan didiskusikan. Nah, kemudian arahan atau teori yang dijelaskan oleh guru ini yang kemudian akan ditangkap oleh siswa. Nah, dan pada akhirnya siswa akan mengerti dan siswa akan menemukan kesimpulannya dari materi yang akan didiskusikannya nanti. Nah, yang terakhir atau yang ke-8 itu ada keterampilan mengelola kelas. Jadi keterampilan mengelola kelas ini adalah kemampuan seorang guru untuk mengkondisikan kelas sedemikian sehingga proses pembelajaran bisa berjalan optimal. Misalnya ada seorang murid membuat onar di kelas. Nah, guru ini harus bisa memberikan pengertian atau penjelasan kepada siswa yang membuat onar ini agar mengerti atau agar mau kembali mengikuti pembelajaran supaya proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan menjadi tertib kembali. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.